Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Anggrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu administrasi. Lingkup materi dasar-dasar ilmu administrasi. 1. Cara berpikir rasional. 2. Pengantar administrasi. 3. Filosofi administrasi. 4. Perkembangan ilmu administrasi. 5. Administrasi dan manajemen. 6. Ilmu organisasi. 7. Ilmu manajemen. 8. Sistem informasi. 9. Administrasi publik dan bisnis. 10. Manajemen administratif. Cara berpikir rasional. Berpikir rasional adalah berpikir secara modern yang realistis, berpikir tanpa emosi, tanpa memakai perasaan, dan berpikir dengan fakta yang ada. Macam-macam berpikir rasional. Yang pertama, berpikir dengan melamun, yaitu mengungkapkan keinginan yang terpendam. Yang kedua, berpikir dengan mengingat kembali jika kita kehilangan sesuatu. Yang ketiga, berpikir secara kreatif dan imajinatif jika kita ingin membuat sesuatu. Yang keempat, berpikir secara siasat atau taktis atau mengakali jika kita sedang ingin menyusun strategi. Yang kelima, berpikir secara percaya jika kita ingin mempercayai suatu informasi. Pengantar administrasi. Konsep administrasi. Yang pertama adalah administration. Adalah konsep di mana sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, administrator. Administrator merupakan orang yang mengurusi administrasi pada suatu perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, konsep administer. Konsep pelayanan terhadap pemilik perusahaan atau organisasi dengan menaati peraturan maupun prosedur yang berlaku pada suatu instansi. Yang keempat, administrare. Sinonim dari administrare adalah tata usaha. Dalam tata usaha sendiri, kegiatannya meliputi registrasi, inventarisasi, kalkulasi, pembukuan, ekspedisi, dokumentasi, korespondensi, dan seterusnya. Yang kelima adalah administro. Konsep administrasi ini sama dengan kegiatan manajemen, yaitu kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Filosofi administrasi. Paradigma dan filosofi. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri sendiri dan lingkungan yang berpengaruh dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sedangkan filosofi adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Filsafat administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi organisasi. Yang kedua, filsafat administrasi adalah refleksi kritis dan rasional tentang kerjasama sebagai dasar organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, administrasi dikatakan sebagai filsafat karena hasil permenungan jiwa mendalam oleh ahli administrasi. Yang keempat, filsafat administrasi memberikan pengetahuan ilmiah mengenai hakikat administrasi. Administrasi sebagai suatu sistem filsafat. Terdapat dua cara, yakni cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif ialah mencari, menganalisis, dan menyusun hakikat administrasi secara sistematis menjadi satu keutuhan pandangan. Cara induktif yaitu mengamati, merefleksikan, dan menarik arti atau makna yang hakiki dari gejala yang ada di masyarakat. Ontologi dalam administrasi. Yang pertama, sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari unsur administrasi. Yang kedua, administrasi memiliki unsur kerjasama, sekumpulan orang, tujuan, komitmen, dan aturan main yang tidak berdiri sendiri melainkan menjadi kesatuan dasar ontologis. Yang ketiga, dasar ontologis administrasi adalah manusia
yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis dan monodualis. Epistemologi dalam administrasi. Yang pertama, upaya mencari hakikat administrasi sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang kedua, administrasi menjadi suatu sistem, belief system, cita-cita, dan ideologi. Oleh karenanya, administrasi harus memiliki unsur rasionalitas dalam kedudukan sistem pengetahuan. Yang ketiga, dasar epistemologis tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis. Keduanya berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Aksiologi dalam administrasi. Yang pertama, unsur administrasi memiliki kesatuan dengan dasar aksiologis, yaitu nilai yang terkandung dalam administrasi juga merupakan kesatuan. Aksiologis administrasi bermakna bahwa kita membahas filsafat nilai administrasi. Yang kedua, aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang bermakna nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori. Yang ketiga, aksiologi adalah teori nilai, sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Yang keempat, nilai dalam bahasa Inggris adalah value, yang berarti dalam bahasa Latin valere, yang berarti kuat, baik, dan berharga. Dalam filsafat merujuk pada suatu yang bersifat abstrak, yang berarti keberhargaan, kebaikan. Nilai adalah suatu yang berguna dan mengandung harapan. Perkembangan ilmu administrasi. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administratie, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, kearsipan, dan surat menyurat. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani administrare, yang artinya ad pada, ministrare melayani. Administrasi adalah pelayanan kegiatan tata usaha kantor, atau pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Perkembangan administrasi sebagai seni terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah berakhir pada tahun 1 Masehi, fase sejarah antara 1 Masehi sampai tahun 1886, fase modern mulai dari tahun 1886 sampai dengan sekarang. Fase prasejarah dikelompokkan ke dalam beberapa zaman atau peradaban manusia. Yang pertama, Mesopotamia. Pada masa peradaban ini, prinsip-prinsip administrasi dan manajemen sudah dilaksanakan terutama dalam bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan angkutan. Pada masa ini sudah digunakan uang logam sebagai alat tukar yang sah, di mana sebelumnya sistem perdagangan menggunakan barter. Angkutan pun sudah digunakan transportasi sungai sebagai bagian dari sistem komunikasi antar daerah. Yang kedua, Babilonia. Pada peradaban ini, bidang teknologi sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya taman gantung yang sulit tertandingi oleh karya manusia modern saat ini. Yang ketiga, zaman Mesir kuno. Pada masa Mesir kuno, banyak ditemukan peninggalan sejarah yang masih dapat digali dan dapat diinterpretasikan. Pada masa ini, aspek administrasi berkembang sangat pesat seperti bidang pertanian, militer, perpajakan, bahkan pertanian yang sudah menggunakan sistem irigasi. Hanya saja pada masa ini, proses administrasi dijalankan bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat seperti yang umum diakui sekarang, tetapi ditujukan untuk kepentingan Firaun dan keluarganya. Yang keempat, Tiongkok kuno. Pada masa Tiongkok kuno, banyak pengetahuan tentang administrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni masyarakat Tiongkok kuno telah berhasil menciptakan suatu sistem kepegawaian yang digunakan sampai dengan saat ini, yang dikenal dengan istilah merit system. Yang kelima, Romawi kuno. Sumber-sumber ilmiah yang dapat dipelajari mengenai perkembangan administrasi dan manajemen pada masa Romawi kuno adalah karya-karya ahli filsafat terkenal yaitu Cicero. Dengan terbitnya buku yang berjudul De Officii atau The Office dan De Legibus atau The Law,
yang menjelaskan tentang pemerintah Romawi berhasil memerintah daerah yang sangat luas dengan cara membagi-bagi tugas pemerintah dalam departemen-departemen. Bidang lain yang berkembang sangat menonjol adalah administrasi militer, pajak, dan perhubungan melebihi yang sebelumnya. Hal ini diperlukan mengingat Romawi mempunyai wilayah yang sangat luas. Yang keenam, masa Yunani kuno. Sumbangan terbesar terhadap bidang administrasi dan manajemen pada masa Yunani kuno adalah berkembangnya konsep demokrasi. Meskipun tidak dalam ruang lingkup administrasi, tetapi sangat berpengaruh jalannya administrasi dan manajemen. Yang berbeda konsep demokrasi pada masa Yunani kuno dengan saat ini terletak pada interpretasi rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat. Fase sejarah. Timbulnya Gereja Katolik Roma bukan saja karena ajaran-ajarannya yang suci, tetapi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teori administrasi. Gereja Katolik Roma telah menciptakan pola-pola dasar struktur organisasi yang ditiru oleh hampir semua organisasi modern hingga sekarang ini. Perkembangan semakin pesat dengan timbulnya revolusi industri di Inggris, yang mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam administrasi. Revolusi industri tersebut dipercepat dengan penemuan mesin-mesin produksi. Puncak perkembangan administrasi dan manajemen pada fase sejarah dengan terbitnya buku The Economy of Manufacture karya Charles Babbage yang menekankan pentingnya efisiensi dalam usaha mencapai tujuan dan pentingnya pembagian kerja. Fase modern. Pada fase modern, administrasi mulai berdifungsi status, yaitu administrasi sebagai seni dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F. Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat, yang mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Hasil penelitiannya memperhatikan bahwa efisiensi perusahaan tidak terlalu tinggi dan produktivitas pekerjanya rendah karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan dimulai dari tahun 1886 sampai 1930. Tahun ini dinamakan dengan tahap survival. Dimulai dengan peletakan dasar administrasi oleh F. Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai. Tahun 1930 sampai 1945 dinamakan dengan tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Terjadi penyempurnaan teori, prinsip, dalil ilmu administrasi, dan manajemen sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Tahun 1945 sampai 1959 dinamakan dengan tahap human relation. Sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungannya bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Tahun 1959 sampai dengan sekarang dinamakan dengan tahap behavioralisme. Fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusia, tetapi sudah meningkat kepada tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Unsur administrasi. Yang pertama, organisasi. Kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan segenap orang serta mengarahkan seluruh fasilitas guna mencapai tujuan yang sudah atau telah ditentukan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, serta juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya secara verbal maupun tertulis.
Yang keempat, kepegawaian, proses penerimaan, pembimbingan, pengangkatan, penempatan, pengarahan, promosi, pemberhentian, hingga pemberhentian atau pensiun. Yang kelima, keuangan, pengelolaan segi pembayaran, pertanggungjawaban biaya, penentuan sumber-sumber biaya, cara mendapatkan biaya, serta lain-lain. Yang keenam, perbekalan, kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan serta peralatan yang diperlukan suatu organisasi. Yang ketujuh, ketatausahaan, yaitu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Yang kedelapan, humas atau hubungan masyarakat, yang berfungsi untuk melakukan hubungan, interaksi, serta juga bekerja sama dengan masyarakat yang terkait, yakni dengan organisasi tersebut. Pembagian ilmu administrasi dibagi menjadi administrasi negara dan administrasi niaga. Administrasi negara yaitu kegiatan atau proses atau usaha dalam bidang kenegaraan, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang kedua, administrasi niaga. Administrasi niaga yaitu kegiatan, proses atau usaha yang dilakukan di bidang swasta, tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Fungsi administrasi terdapat 4 diantaranya. 1. Fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. 2. Fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. 3. Fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. 4. Fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Administrasi dan manajemen. Pengertian ilmu administrasi dan manajemen. Administrasi merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan, pengarahan, dan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ciri-ciri ilmu administrasi dan manajemen. Ciri-ciri ilmu administrasi diantaranya 1. Sekelompok orang, 2. Sistem, 3. Kerjasama, 4. Adanya bimbingan, arahan, dan pengawasan, 5. Peraturan. Ciri-ciri ilmu manajemen diantaranya 1. Tujuan, 2. Pencapaian tujuan secara sistematis, 3. Usaha kelompok, 4. Hal yang dapat dipelajari, dan 5. Penyatuan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, bahan alat, dan ruangan. Unsur ilmu administrasi dan manajemen. Unsur ilmu administrasi diantaranya 1. Organisasi, 2. Manajemen, 3. Komunikasi, 4. Kepegawaian, 5. Keuangan, 6. Perbekalan, 7. Ketatausahaan, 8. Humas. Unsur ilmu manajemen diantaranya 1. Manusia, 2. Uang, 3. Bahan baku, 4. Peralatan mesin, 5. Metode, dan yang keenam pasar. Fungsi ilmu administrasi dan manajemen. Di bawah ini dapat dilihat skema dari fungsi ilmu administrasi dan juga manajemen. Jenis ilmu administrasi dan manajemen. Jenis dari ilmu administrasi yaitu kependudukan, niaga, kependidikan, negara, dan keuangan. Manajemen terdiri atas pemasaran, SDM, keuangan, informasi, produksi, pendidikan, operasi, dan juga strategis. Perbedaan ilmu administrasi dan manajemen. Administrasi
Di antaranya, 1. Administrasi sebagai tindakan mengelola seluruh organisasi oleh sekelompok orang. 2. Kegiatannya tingkat tinggi. 3. Mengambil semua keputusan penting dari organisasi. Manajemen. 1. Kegiatan bisnis dan tingkat fungsional. 2. Membuat keputusan di bawah batas yang ditetapkan administrasi. 3. Secara sistematis mengelola orang dan hal-hal dalam organisasi. Ilmu organisasi. Pengertian organisasi. Secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Latin organum dan bahasa Yunani organon, yang berarti alat, anggota, bagian, atau badan. Unsur dasar organisasi. Unsurnya ada 3. 1. Sekelompok orang. 2. Kerjasama. 3. Tujuan. Maka dapat disimpulkan, organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ilmu organisasi merupakan sekelompok pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan suatu prinsip, azas kebenaran yang berlaku secara umum dan dipelajari secara terus-menerus serta mempunyai objek dan sasaran organisasi. Terdapat 7 alasan seseorang masuk organisasi. 1. Penghasilan. 2. Rasa aman. 3. Pengalaman. 4. Mengembangkan karir. 5. Pengakuan status atau prestasi. 6. Kesempatan maju. 7. Pembinaan atau arahan. Pertimbangan masuk organisasi ada 6. Di antaranya, 1. What, dikehendaki, kegiatan, legal atau tidak, dan tujuan. 2. Where, jangkauan. 3. Why, kelompok mana. 4. When, kapan akan menjadi anggota. 5. Who, anggota, penanggung jawab. 6. How, bagaimana bisa menjadi anggota, bentuknya, perilaku, pimpinan, dan tanggapan masyarakat. Organisasi terbagi atas 2, yaitu statis dan dinamis. Statis yaitu wadah atau alat, jaringan kerja, dan hierarki jabatan. Dinamis yaitu pembagian tugas, sekelompok orang yang bekerja sama. Organisasi sebagai proses. Terdapat 4 diantaranya. 1. Interaksi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, formal atau informal. 2. Kerjasama. 3. Tata hubungan kerja. Dan yang keempat adalah proses pembagian tugas. Organisasi sebagai sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan dan simultan yang berproses ke arah tercapainya tujuan. Tipe sistem. Dalam organisasi sendiri terdapat tipe sistem yaitu tertutup dan terbuka. Tertutup yaitu tidak merespon sesuatu di luar dirinya sendiri, dan terbuka yaitu merespon pengaruh dari luar atau lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Teori organisasi terdiri atas 3 teori. Yang pertama yaitu teori klasik, teori yang aturannya tegas, impersonal, objektivitas, dan kedisiplinan tinggi. Yang kedua yaitu teori neoklasik, teori yang memperhatikan hubungan antar manusia dalam organisasi dan menekankan aspek psikologis dan sosial. Yang ketiga yaitu teori modern, teori yang menggunakan sistem terbuka, yaitu organisasi tidak menutup diri dari pengaruh luar atau lingkungan. Ilmu manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengenai perencanaan, pengambilan keputusan,
pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan segala sumber daya yang dimiliki dan digunakan atau dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen terdiri atas 5 fungsi. 1. Perencanaan. Manajer mengevaluasi segala tindakan yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. 2. Pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. 3. Penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 4. Pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. 5. Pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Unsur manajemen terdiri atas 6 unsur. 1. Manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. 2. Uang. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. 3. Material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. 4. Mesin. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. 5. Metode. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. 6. Pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Proses manajemen. 1. Perencanaan. Menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Terdapat 3 sasaran. Sasaran jangka pendek kurang dari 1 tahun, sasaran jangka menengah 1-5 tahun, sasaran jangka panjang 5 tahun. 2. Pengorganisasian. Proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang logis. 3. Pengarahan. Seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Pengawasan. Proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Prinsip-prinsip ilmu manajemen. 1. Division of work, yang bertujuan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan terbaik dengan usaha yang sama. 2. Authority and responsibility, yaitu hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. 3. Disiplin, melakukan apa yang sudah menjadi persetujuan bersama agar tercapainya tujuan bersama. 4. Unity of command, yaitu setiap bawahan hanya menerima instruksi dari seorang atasan untuk menghilangkan kebingungan dan saling lempar tanggung jawab. 5. Unity of direction, seluruh kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama harus diarahkan oleh seorang manajer. 6. Subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. 7. Remuneration, yaitu gaji bagi pegawai, yaitu harga servis atau layanan yang diberikan. Kompensasi harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. Centralization, standarisasi, dan desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan. Sentralisasi bisa dipakai pada organisasi yang kecil, tapi lain bagi organisasi yang besar harus menggunakan desentralisasi. Scalar chain atau garis wewenang, yaitu jalan yang harus diikuti oleh semua komunikasi yang bermula dari dan kembali kekuasaan terakhir. Prinsipnya mempermudah komunikasi antar pegawai yang setingkat. 10. Order, yaitu setiap orang ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mereka berdasarkan pada kemampuan, bakat, dan minatnya.
11. Equity, yaitu merangsang agar pekerja melaksanakan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan, maka harus ada persamaan perlakuan dalam organisasi. Stability of tenure of personnel, yaitu seorang pegawai memerlukan penyesuaian untuk mengerjakan pekerjaan barunya agar dapat berhasil dengan baik. Inisiatif, yaitu bawahan diberikan kekuasaan dan kebebasan di dalam mengeluarkan pendapat, menjalankan dan menyelesaikan rencananya. Esprit de corps, yaitu persatuan adalah keleluasaan, pelaksanaan, keharmonisan, dan kesetiaan dari para anggota. Tingkatan manajemen terbagi atas 3 tingkat. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level management. Manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan serta memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi: sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Fungsi sistem informasi: 1. Meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. 2. Menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. 4. Menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. 5. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi dan mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. 6. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Manfaat sistem informasi: 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. 4. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Jenis-jenis sistem informasi: 1. Transaction Processing System atau TPS, dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. 2. Office Automation System dan Knowledge Work System. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya dengan organisasi atau di luar organisasi. 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. 4. Decision Support System atau DSS mendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. 5. Sistem ahli AS dan kecerdasan buatan AI memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. 6.
Group Decision Support System (GCSS) dan Computer Support Collaborative Work System (CSSCW) membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. 7. Executive Support System atau EESS. EES tergantung pada informasi yang dihasilkan TPS dan SIM, dan EESS membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal. 8. Sistem informasi akuntansi berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Data yang diolah saja tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. 1. Relevansi tepat kepada orangnya. 2. Timeline tepat waktu. 3. Akurat atau tepat nilainya. Komponen sistem informasi terbagi atas 6. Di antaranya 1. Komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi. 2. Komponen model, kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkah manajemen serta semua pemakaian sistem. 4. Komponen teknologi, alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. 5. Komponen basis data, kumpulan data yang saling berhubung yang tersimpan di komputer dengan menggunakan software database. 6. Komponen kontrol, komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem. Ciri-ciri sistem informasi. 1. Baru, informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. 2. Tambahan, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. 3. Kolektif, informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. 4. Penegas, informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Sejarah perkembangan sistem informasi. 1. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 2. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS, Fortran Monitoring System, dan IBSYS. Generasi ketiga 1965 sampai 1980 dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online, sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara multi-user dan multi-programming. Generasi keempat 1980 sampai 1999. Sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan soft atau real-time application. Kegiatan sistem informasi. 1. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. 2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut. 4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Contoh sistem informasi ada 8 diantaranya. 1. Penjualan dan pemasaran. 2. Operasi. 3. Penelitian dan pengembangan dan medis. 4. Keuangan. 5. Sumber daya manusia atau SDM. 6. Produktivitas. 7. Manajemen informasi. 8. Kecerdasan bisnis. Administrasi publik dan bisnis.
Pengertian administrasi publik dan bisnis. Administrasi publik adalah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan berpengaruh pada kehidupan publik atau masyarakat. Administrasi bisnis ialah kegiatan dalam organisasi bisnis dari mulai memproduksi barang atau jasa sampai barang tersebut berada di tangan konsumen. Fungsi administrasi publik terdapat 6 fungsi, yaitu 1. Tradisional, hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum. 2. Pembangunan bangsa, menumbuhkan cinta tanah air di tengah masyarakat heterogen. 3. Manajemen ekonomi, berperan dalam pembuatan regulasi. 4. Kesejahteraan sosial, meliputi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. 5. Kontrol lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. 6. HAM, melayani publik secara adil sesuai dengan HAM yang berlaku. Ruang lingkup administrasi publik terdapat 6 bidang, diantaranya bidang hubungan, meliputi administrasi pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, desa, kota madya, dan kota administratif. Bidang kekuasaan meliputi administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi parpol, posisi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, administrasi kebijakan pemerintah, polisi, wisata domestik, kondisi dan peranan pemerintah. Bidang peraturan perundang-undangan meliputi landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Bidang pemikiran hakiki meliputi etika administrasi publik, tata nilai organisasi, dana manajemen. Estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa, administrator. Logika administrasi publik, disiplin, ilmu, sumber daya manusia, hukum administrasi negara. Hakikat administrasi publik, pembentukan sistem, kultur, struktur. Bidang kenegaraan meliputi tugas dan kewajiban negara, hak dan kewajiban negara, dan tipe dan bentuk negara. Bidang ketatalaksanaan, administrasi pembangunan, perkantoran, kepegawaian, dan kemiliteran. Ruang lingkup administrasi bisnis menurut Prayudi Atmosujo meliputi organisasi, manajemen, tata usaha, sejarah administrasi, ensiklopedia administrasi, dan filsafat administrasi. Menurut D.L.S. Soekarno, yaitu administrasi perusahaan dan administrasi non-perusahaan. Menurut Telianggi, yaitu administrasi penjualan, periklanan, kepasaran, keprodukan, perbankan, perhotelan, dan pengangkutan. Menurut Sondang P. Siagan, meliputi manajemen, manajemen produksi, industrial relation, business education, dan traffic management. Persamaan administrasi publik dan bisnis, yaitu sama-sama cabang ilmu sosial. Sama-sama kerangka dasarnya adalah efisiensi, dan sama-sama pada awalnya merupakan cabang ilmu administrasi, serta memiliki unsur pokok organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, dan humas atau hubungan masyarakat. Perbedaan administrasi publik dan bisnis. Administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sedangkan administrasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Administrasi publik memiliki motif memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dan ekonomis kepada masyarakat, sedangkan administrasi bisnis memiliki motif mencari keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam. Administrasi publik memiliki kewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama, sedangkan administrasi bisnis sering membedakan pelayanan, mencari keuntungan. Administrasi publik memiliki wilayah kekuasaan sama dengan negara,
sedangkan administrasi bisnis tidak mempunyai wilayah kekuasaan. Administrasi publik, kekuasaan dari rakyat, lembaga perwakilan. Sedangkan administrasi bisnis, kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, manajerial, dan teknologi. Administrasi publik, seluruh aparat dan personalia sebagai abdi masyarakat yang berorientasi politik netral. Sedangkan administrasi bisnis menjalankan politik memihak yang menguntungkan perusahaan. Administrasi publik juga cenderung lebih lamban dibandingkan administrasi bisnis. Manajemen administratif. Pengertian manajemen perkantoran, yaitu pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketetausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara seefisien mungkin yang harus diadakan penataan supaya pekerjaan berjalan dengan baik. Penataan itulah yang disebut dengan manajemen perkantoran. Ruang lingkup kantor. Aktivitas kantor, yaitu meliputi perencanaan perkantoran atau office planning, pengorganisasian perkantoran atau office organizing, pengawasan perkantoran atau office controlling. Sarana atau fasilitas kerja kantor meliputi lokasi, gedung, peralatan interior, dan mesin kantor. Pengertian operasional, yaitu manajemen yang mengatur tentang proses berjalannya kegiatan pada suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa. Produk-produk perkantoran. Perlengkapan kantor adalah hal yang dibutuhkan di kantor, seperti alat tulis, peralatan kantor, barang habis pakai, dan furnitur. Contoh produk pekerjaan kantor meliputi surat, laporan, dan formulir.